Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan bahan dan multimedia pembelajaran SD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan microteaching mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inisia Deni dengan NIM 29/2023-049 sebagai guru 1 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama dengan NIM 29/2023-038. Di sini saya sebagai guru 2. Saya Yeni dengan NIM 29/2023-044 sebagai kameramen. Saya Fajar Setiawan dengan NIM 29/2023-034. Saya di sini sebagai operator. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, hari ini baik ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Rizka untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang coba tengok kanan kiri depan belakang kalian. Apakah teman kalian nggak berangkat? Aman Bu. Jadi hari ini berangkat semua ya anak-anak? Iya. Sekali. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan untuk berdiri. Oke anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Sebelum itu Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak pernah melihat burung Garuda? Pernah. Pernah ya. Lalu di dalam burung Garuda itu terdapat apa saja ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, saya Dinda. Tadi dan Bapak. Tadi dan kapas. Lalu ada yang lain? Oke, Rizka Bimbar. Oke, jadi yang dikatakan oleh anak-anak itu semua benar ya. Nah, anak-anak kan cuma tahu lambang-lambangnya saja, tetapi belum tahu atau mengenal artinya kan. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal simbol-simbol Pancasila. Lalu tujuan dari pembelajaran ini setelah anak-anak itu menggunakan aplikasi atau menyimak materi, anak-anak dapat menyebutkan sebanyak 4 dari 5 simbol Pancasila. Lalu yang kedua, setelah mempelajari materi dalam aplikasi, siswa kelas 2 dapat menguraikan bunyi sila-sila Pancasila sesuai urutan dan simbol dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah menyelesaikan semua aktivitas dan latihan pada aplikasi, siswa kelas 2 dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila seperti tolong-menolong, jujur, dan berkata jujur dalam simulasi situasi sederhana. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat untuk belajar, kita akan melakukan SPG. Siapa yang di sini yang suka SPG? Oke. SPG-nya adalah tepuk konsentrasi. Jadi begini anak-anak ibu contohin. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Apakah bisa anak-anak? Bisa. Ini dirinya sambil duduk aja ya anak-anak. Oke. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi
karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, sudah mendekatkan siap. Oke, kalau begitu kita sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum anak-anak atau ibu bapak guru menjelaskan, silakan anak-anak menyesuaikan barcode yang ada di depan. Barcode ini adalah aplikasi MIT yang telah Bapak Ibu buat untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Apakah sudah? Nah, pada menu aplikasi MIT ini terdapat menu tampilan awal ya anak-anak. Di sini silakan klik, nanti diklik tombol mulai ini untuk ke menu utama. Nah, dalam menu utama ini terdapat menu tentang, panduan, tujuan, materi, dan evaluasi. Nah, pada menu tentang ini terdapat deskripsi tentang aplikasi. Jadi aplikasi ini dirancang oleh Bapak Ibu guru agar dapat memudahkan Bapak Ibu guru dan peserta didik untuk belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Lalu terdapat pengembangan media, yaitu yang pertama ada Muhammad pertama, yang kedua Pak Setiawan, yang ketiga Ines Gayani, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Yeni. Nah, lalu terdapat panduan. Nah, di dalam panduan ini terdapat panduan penggunaan aplikasi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Dalam menu aplikasi ini terdapat tombol tentang, tombol panduan, tombol tujuan, tombol materi, dan bacaan, video, dan evaluasi. Nah, nanti kita akan coba mengklik satu-satu ya. Lalu yang ketiga terdapat menu tujuan. Nah, dalam menu tujuan ini seperti yang telah Bapak sampaikan di sesi awal tadi, terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat menentukan 4 sampai 5 simbol. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan sila-sila sesuai urutan dan simbol dengan tepat. Lalu setelah menyelesaikan semua aktivitas dalam aplikasi, peserta didik dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila seperti tolong menolong dan berkata jujur. Oke, yang selanjutnya itu ada menu evaluasi, yang menu materi. Dalam menu materi ini terdapat 3 menu, yaitu dari bacaan, yang terdapat materi-materi seperti ini materinya nanti bisa dibaca-baca. Lalu yang kedua ada menu video, dan dalam menu video ini terdapat video yang menjelaskan tentang simbol Pancasila. Kurang lebih seperti ini videonya, nanti dapat anak-anak buka lewat aplikasi yang telah anak download ya. Nah, yang ketiga ada menu komik. Nah, di dalam menu komik ini terdapat komik untuk bahan bacaan anak-anak nanti. Di sini ada komik digital yang telah Bapak Ibu guru buat. Seperti ini komiknya, nanti bisa dibaca sendiri melalui aplikasi MIT. Lalu untuk yang terakhir terdapat menu evaluasi. Nah, dalam menu evaluasi ini terdapat game dari Word tentang simbol Pancasila. Nanti anak-anak dapat mengaksesnya lewat aplikasi tersebut ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mengenal simbol-simbol Pancasila. Nah, apakah kalian tahu apa lambang negara kita? Negara Indonesia ini lambangnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Benar sekali. Nah, lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda ini terdapat 5 simbol Pancasila, dan ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, 5 simbol Pancasila ini terdapat, yang pertama itu ada simbol apa? Ada yang tahu nggak? Apa Dinda silakan? Bintang. Nah, bintang ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu ada rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga itu ada pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Lalu yang keempat itu ada kepala negara yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pembangunan. Dan yang terakhir yang kelima itu ada simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu kita akan mempelajari satu persatu dari simbol dan bunyi-bunyi sila Pancasila. Nah, yang pertama itu ada sila pertama berbunyi apa? Tadi ada yang tahu nggak? Di Andika silakan. Benar sekali ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan simbol di
bintang. Nah, bintang ini berwarna kuning, terdapat 5 sudut dengan latar belakang hitam. Nah, ini disematkan pada dada burung Garuda Pancasila. Lalu yang kedua itu ada apa? Itu ada yang tahu nggak? Apa Dina silakan? Kemanusiaan dengan beradab. Kemanusiaan dan adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai. Rantai ini berwarna emas dengan berlatar belakang warna merah. Nah, itu terdapat di bagian kiri bawah perisai. Rantai tersebut terdiri rantai berbentuk segitiga dan berbentuk lingkaran. Lalu yang ketiga itu ada apa? Ada yang tahu? Kalian silakan. Indonesia itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini berada di bagian kanan atas perisai. Pohon beringin ini juga memiliki arti atau melambangkan tempat untuk berteduh atau berlindung, keabadian, kekuatan dan persatuan. Lalu yang keempat, ada apa yang tahu? Isi silakan. Nah, benar sekali. Rakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dilambangkan dengan kepala benteng. Nah, yang diartikan sebagai tenaga rakyat dan simbolisasi dari benteng ini yaitu hewan sosial yang suka berkumpul. Itu benteng ibarat manusia yang suka berkumpul satu sama lain. Terus yang terakhir, ada yang tahu nggak ini simbolnya apa yang sering kita temui? Bisa silakan. Simbolnya kebenaran kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali. Simbolnya yaitu Fajin dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol ini dilambangkan mengenai keadilan dan kemakmuran. Lalu yang berikutnya agar kita lebih paham mengenai materi ini, kita akan menyaksikan video. Anak-anak juga untuk menyimak dan memperhatikannya. Anak-anak juga bisa belajarnya di sini maupun sudah kita sedia di aplikasi MIT-nya tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan disimak dan diperhatikan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak-anak pada kesempatan ini kita akan belajar bab 1 Pancasila Dasar Negara dengan materi pengenalan seluruh Pancasila. Kami sejarah. Yuk, teman-teman. Apakah kamu tahu negara Indonesia? Ya, tepat sekali. Nama negara Indonesia adalah negara Pancasila. Yang negara Indonesia berbentuk bulir bukan dalam lambatan kekuatan. Warna emas sebagai Pancasila melambangkan kemuliaan. Kalau kalian bahwa kalau budaya itu melambangkan biasanya mudah. Tapi budaya bergerak semua kita tersebut berbicara kita mengerti. Istilahnya adalah perisai apartemen. Perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan. Itulah perisai adalah dari kita berdua yang berpisah dari kita bersama. Warna dasar pada perisai ada 3 warna. Warna merah dan putih melambangkan warna merah bersama. Dan warna hitam berada pada berdasar. Di dalam perisai terdapat dengan simbol Pancasila. Apa saja dilakukan simbol tersebut? Simbol-simbol tersebut adalah sila ke-1 kita bilang percaya, sila ke-2 lantai, sila ke-3 berbagi, sila ke-4 kepala benteng, sila ke-5 banding negara. Simbol sila ke-1 adalah kita yang percaya, letak simbol berada di tengah perisai. Sila ke-8 tertulang menggunakan yang planet. Rantai adalah simbol-simbol dua Pancasila. Rangkaian rantang terdiri dari 17 rangkaian yang saling menyambung dari garis lurus. Simbol rangkaian merupakan wujud dalam perisai. Istilah kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin adalah simbol sila negara Pancasila. Pohon beringin adalah pohon yang besar dan kokoh. Letak simbol ada di bagian pojok kanan atas perisai. Istilah ketiga Persatuan Indonesia. Kepala benteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Letak simbol dari bagian pojok di atas perisai. Istilah keempat berada yang menunjukkan kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aliran kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Jumlah aliran kapas masih satu nama. Letak simbol ada di bagian
diatur seorang bangsa. Istilah kelima, keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi kami. Terima kasih sudah menjadikan akhir kaji dan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi video tersebut membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Nah, makna sila Pancasila. Dan tadi guru Garuda itu menolak ke arah mana ya? Pintar sekali. Di kaki guru Garuda itu terdapat tulisan apa tadi? Pintar sekali. Nah, terdapat beberapa simbol ya tadi di dalam Pancasila itu. Yang pertama ada apa? Ada yang berbunyi pintar sekali. Tahu yang kedua ada apa? Yang berbunyi apa anak-anak? Terus yang ketiga nah yang berbunyi terus yang keempat ada apa? Yang berbunyi ya. Tahu yang terakhir yang kelima ada apa? Yang berbunyi apa? Oke, sekarang aku mau tanya, di antara kalian apakah ada kalian yang suka dengan membaca komik? Suka. Nah, maka dari itu kita akan membaca komik digital yang berjudul Rahasia di Balik Simbol Pancasila. Nah, komik itu nanti kalian bisa akses melalui handphone kalian yang dari aplikasi MIT tadi anak-anak. Nah, semisal kalian kurang paham atau masih bingung bisa ditanyakan mengenai materi apa yang dibahas dari komik itu. Nah, ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca komiknya. Apakah cukup? Silakan dibaca dan dicermati anak-anak. Anak-anak, kamu sudah membaca komiknya ya? Udah, Bu. Komiknya tadi bagaimana? Seru. Gambarnya cantik dan ganteng, Bu. Iya, karena cantik dan ganteng dan lucu ya anak-anak. Nah, tadi di dalam komik itu terdapat apa saja ya materinya? Simbol Pancasila. Materinya terdapat simbol-simbol Pancasila. Nah, selain dari komik itu, kita juga bisa belajar mengenai tadi mengenai dari bacaan yang kita bahas, kemudian dengan video pembelajaran dan dengan komik itu untuk memperkuat kita agar lebih paham. Dan selain dari komik itu tidak hanya terdapat bacaan yang panjang saja, terdapat juga karakter-karakter terlucu agar kita tertarik dan senang untuk membacanya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru tadi, sekarang anak-anak Bapak Guru minta untuk membentuk sebuah kelompok ya. Bapak Guru membagi menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdapat 3 orang dan satu kelompok 3 orang dan yang satunya lagi 2 orang. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ini 3 orang ini Mas Andika, Mbak Hidra dan Mbak Isti adalah kelompok 1 ya. Lalu Mbak Rizka dan Mbak Valen kelompok 2. Silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Oke, baik. Apakah sudah siap? Di sini Bapak Guru akan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan LKPD yang akan Bapak berikan dan akan kerjakan ya. Jadi Bapak di sini sudah menyediakan krayon, lalu ada lem dan LKPD. Nah, jadi tugas anak-anak nanti melengkapi lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada di dalam perisai guru Garuda. Nah, nanti anak-anak silakan mewarnai sesuai dengan warna yang ada di lambang yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Lalu nanti ditambah di sini. Dan nanti anak-anak diminta untuk maju dan mempresentasikan hasil yang telah dibuat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Dan anak-anak, Bapak akan berikan waktu selama 20 menit. Apakah cukup? Oke, baik. Silakan mengerjakan.
Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Andika dan teman saya. Saya istri saya Dinda. Jadi kami hasil diskusi kami yaitu untuk simbol pertama itu ada ini Pak, simbol bintang. Ini bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Terus simbol kedua ada rantai, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beragam. Terus simbol ketiga ada pohon beringin, artinya persatuan Indonesia. Simbol keempat yaitu kepala banteng yang berbunyi kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus simbol kelima ada bagi dan kapas yang isinya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah benar anak-anak? Benar. Kalau benar kita kasih tepuk salut dulu. Jadi begini ya, tepuk salut, jempol-jempol, Jempol-jempol. Salut. Bisa, bisa. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Silakan maju. Pagi teman-teman. Pagi guru, Pak Guru. Hari ini kita akan mempresentasikan ini simbol dalam sila Pancasila. Yang pertama ada bintang warnanya emas, terus ini yang kedua belakangnya warna bintang. Bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. lalu yang kedua ini ada rantai, latar belakangnya warna merah, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beragam. Yang ketiga yaitu ada pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kalau yang keempat ada banteng, kepala banteng, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu ada padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, paham itu anak-anak? Kalau begitu kasih salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Jempol-jempol. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1 telah mempresentasikan hasilnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengajarkan tentang apa? Simbol Pancasila. Nah, simbol Pancasila yang pertama tadi ada apa? Simbol pertama ya? Cinta, Yang kedua? lambang, Yang ketiga ada apa? ini, Yang keempat? banteng, Kelima? Mantap sekali. Nah, yang berikutnya kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran kalian bisa mengakses melalui aplikasi tadi MIT yang di menu evaluasi. Nah, evaluasi itu kita mengajarkan mengenai pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ibu kasih waktu 10 menit, apakah cukup untuk mengajarnya? Oke, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Kalau sudah, sekarang simak HP-nya kembali. Nah, jadi hari ini kita tadi belajar tentang apa saja ya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mas Andika. Jadi tadi kita bahas diagram Garuda. Garuda itu ada 5 simbol. Terus kita tahu urutannya benar. Terus kita tahu juga sila apa isi sila. Misalkan kayak bintang itu isi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu, Pak. Oke, baik. Untuk mengapresiasi pembelajaran pagi hari ini, kita akan tepuk wow ya. Ada yang tahu tepuk wow? Oke, akan dipraktekkan oleh Ibu Ines. Jadi gini, kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren. Apakah bisa anak-anak? Bisa. Kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren. Oke, anak, apakah pembelajaran hari ini seru? Hal apa yang anak-anak suka? Mewarnai. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak Guru meminta anak-anak atau memberikan tugas kepada anak-anak
untuk mempelajari materi selanjutnya tentang memahami makna atau nilai-nilai Pancasila. Apakah bisa dipahami? Bisa.